Inilah kerinduan kami Bapa di surga. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan kuasa, kasih-Mu, Roh-Mu yang kudus bagi kami Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, senang sekali bisa kembali kita ada bersama-sama di dalam perenungan akan firman Tuhan. Tetapi hari ini adalah satu hari yang luar biasa. Kenapa? Karena biasanya kita sebagai orang percaya merayakan beberapa hal. Ya, tentu saja yang paling gegap gempita itu biasanya hari Natal, saudara, hari kelahiran Tuhan. Tetapi harusnya ada yang harus lebih gegap gempita lagi, yaitu adalah hari kebangkitannya, ya, kematian dan kebangkitannya. Tapi ada satu hal yang banyak dilupakan orang
Dan kita bersyukur kita ada di negara yang kemudian membuat hari ini sebagai hari khusus, ya, satu hari yang diliburkan sebagai bagian daripada holiday, ya saudara, yaitu kenaikan daripada Tuhan kita. Saya percaya peristiwa kenaikan adalah peristiwa yang signifikan dan harus selalu diingat, ya, dan di-remind. Bukan berarti kalau hari-hari lain kita kemudian tidak mengingat akan kenaikan Tuhan. Tetapi hari ini menjadi hari yang spesial, hari yang khusus, dan karenanya saya ingin share kepada saudara satu makna yang signifikan, ya, daripada kenaikan Tuhan. Bagaimana kenaikan Tuhan melahirkan beberapa hal yang luar biasa yang boleh terjadi dalam kehidupan gerejanya, umat kerajaan, ya, representatif of Christ Kingdom, yaitu saudara dan saya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan. Hari ini Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus, yaitu Injil Lukas. Penulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul adalah Dr. Lukas, pribadi yang sama. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab itu kebangkitannya tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu diragukan lagi. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Aku bertanya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, dari teks yang baru saja kita baca, ada beberapa hal penting yang dinyatakan lewat kenaikan Sang Raja ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ketika dia sudah menyelesaikan misinya di dunia ini. Apa itu? Yang pertama, bagaimana dia menyatakan pesan yang sesungguhnya daripada misinya. Apakah itu? Kingdom message, pesan kerajaan. Ya, di ayat yang ketiga, ayat yang bagi keluarga kita ini mungkin sudah sering dibaca. Tapi baiklah kita lihat kembali bagaimana dikatakan bahwa ia menunjukkan bahwa ia hidup, bahwa ia bangkit, bahwa ia mengalahkan kematian, ya. Dan oleh karena itu dituliskan oleh Lukas bahwa selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaannya, tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang, ya saudara, berarti itu adalah sesuatu yang sangat signifikan, sangat penting. Ya, seperti kalau kita memberikan pesan kepada anak kita untuk sesuatu yang harus mereka lakukan, sesuatu yang harus mereka ingat, dan sesuatu yang sifatnya signifikan. Ya, kita akan mengulang-ulang. Ya, jangan lupa ya nanti ya, kerjakan PR-nya. Tunggu loh ya. Ya, kakak, adik, ya, tadi papa atau mama bilang apa? Suruh kerjakan, disuruh ulangi dia PR-nya. Ya, jangan sampai lupa loh. Papa mamanya mungkin jalan keluar rumah, dia ngomong lagi sambil jalan. Enggak mau loh ya sampai nanti main-main tok ya, cuman main-main aja sama kakak sama.
sama teman. Kerjakan sungguh-sungguh, kerjakan yang baik. Nanti naik mobil, dia ngomong lagi, berulang-ulang dinyatakan. Kenapa? Karena derajat kepentingan daripada pesan itu. Dan memang kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, selama Yesus ada event, ya, ketika dia melayani di atas muka bumi ini, tidak hanya pesan terakhir ini, saudara, sebelum dia naik ke surga, tapi selama dia hidup, selama dia ada di muka bumi ini. Matius 4 ayat 23 misalkan, dikatakan Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Matius mencatatnya, ya, bagaimana yang dia beritakan, dia berkeliling seluruh Galilea adalah apa? Kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah. Lukas 8 ayat 1. Tak lama sesudah itu, Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Saya bayangkan murid-murid yang mengikuti, yang bersama-sama dengan Yesus, dengar pengajaran yang sama, dengar khotbah yang sama. Kalau variasinya beda-beda, inti daripada pengajarannya sama. Injil kerajaan Allah, saudara. Berulang-ulang dinyatakan. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kingdom message ini menjadi bagian yang mewarnai, dan warnanya kental, saudara, dari setiap pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menguatkan yang lemah, dan lain sebagainya, melepaskan mereka dari roh jahat, ya, dan semuanya itu dinyatakan, saudaraku, tidak bisa tidak adalah Injil kerajaan Allah. Ketika Injil kerajaan Allah diberitakan, maka itu diikuti oleh signs and wonders. Dan juga Lukas pasal 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, ia sendiri yang ngomong, ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus, garis bawahi kata harus. Nah, kalau itu harus buat Yesus, bukankah itu juga harus buat kita? Ya, harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Kesimpulannya sederhana, saudara, yaitu bagaimana Tuhan mau supaya kita hidup dengan paradigma kerajaan surga. Ya, message itu kita bawa masuk dalam kehidupan kita, dan kita pakai untuk, saudaraku, menjadi tuntunan, pimpinan, koridor dalam kehidupan kita. Bahkan dalam setiap kita mengambil keputusan, paradigma kita harus paradigma kerajaan. Maka dengan demikian budaya kerajaan sorga akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya gaya hidup kita akan menjadi gaya hidup kerajaan sorga. Berhenti sampai situ tidak. Sebab ayat yang keempat dan ayatnya yang kelima, Kisah Para Rasul pasal 1 tadi mengatakan bahwa ia memberikan pesan kepada mereka. Supaya apa? Nanti kalau dia naik, stay dulu, kata Tuhan. Tinggal dulu. Tinggal dulu kenapa? Untuk menantikan janji Bapa. Apa yang Bapa janjikan. Seperti yang telah, berarti sudah pernah Tuhan Yesus ngomong sama mereka. Ya, apa itu? Yaitu tentang baptisan Roh Kudus. Yaitu tentang dipenuhi. Dibaptis. Baptis itu kan immerse, baptizo. Ya, ditenggelamkan, saudaraku. Berarti keseluruhan kita ini baik di dalam dan di seluruh aspek hidup kita. Roh Kudus nyata di situ. Roh Kudus ada di situ. Ya, sama seperti yang Tuhan Yesus juga mengalaminya. Ketika dia dibaptis, Lukas 3 ayat 21, 22, ya, ketika dia dibaptis di sungai Yordan, langit terbuka. Bapak ngomong, firman-Nya datang, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Roh Kudus turun, ya, dalam rupa burung merpati. Dan saudara, Tuhan Yesus sejak hari itu dipimpin hidupnya. Dipimpin oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Saudara, kalau kita nggak dipimpin roh, kita dipimpin daging. Ya, kalau saudara ingin kehidupan saudara berbeda, izinkan tiap hari saya ketika berdoa, pagi bangun. Nomor 1 saya bilang, Roh Kudus pimpin saya. Bapak,
Aku minta dalam nama Yesus, biar Roh Kudus memimpin seluruh kehidupanku. Tuntun, ya, cengkeram hidupku, cengkeram roh jiwa tubuhku dengan kuasa Roh. Dan saya percaya efeknya ada di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sangat terkenal. Ya, maka dikatakan kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasanya akan menyertai kita. Maka maksudnya begini, saudara, kalau Roh Kudus nggak ada, maka kita nggak akan mampu hidup dan mengerjakan semua sesuai dengan apa yang Dia mau, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dalam Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan. Baca sama-sama, saudara. Melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita ini luar biasa dan penuh dengan syukur seharusnya. Kita menjadi bagian dari umat perjanjian baru. Di perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang diurapi. Tetapi di perjanjian baru ini, saudaraku, kita semua, ya, kita semua yang sekali lagi umat percaya, maka kepada kita dikaruniakan janji Bapa itu, dipenuhi, dipimpin, dituntun, bahkan dikaruniakan kuasa oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Hargai kehadirannya, cintai Dia, dan biarkan Dia memimpin kehidupan kita. Tapi tidak hanya kingdom message, ya, lalu juga apa yang tadi dikatakan dijanjikan oleh Bapaknya, kingdom power diberikan kepada kita. Tetapi juga tentu saja power, nggak ada power kalau nggak ada misi, saudara. Itu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kingdom mission harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ayat 6 sampai ayat 8 dikatakan, ketika mereka bertanya, maukah Tuhan kau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, kamu nggak perlu tahu. Itu bukan urusanmu. Fokus aja, kerjakan aja, tanggung jawab aja dengan apa yang aku suruh, kata Tuhan. Ya, apakah itu? Yaitu kamu diberi kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu mendapatkan kuasa, dan ini tugasnya. Kamu menjadi marturia, martus, menjadi saksiku, Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ya, murid-murid nanya tentang apa? Pemulihan kerajaan Israel. Tapi Tuhan punya proyek yang jauh lebih besar. Ya, punya misi yang jauh lebih, bahkan lintas generasi, saudara. Yaitu apa? Yaitu memulihkan dunia ini, menjadi agen kerajaan yang dipakai Tuhan untuk membawa Kristus kepada bangsa-bangsa. Ya, dari Yerusalem dan Yudea dan ujung bumi. Itu yang Tuhan mau. Hiduplah karena itu dengan agenda kerajaan. Saudaraku, kita jangan hidup dengan agenda sendiri, keinginan di sini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, di tempat di mana Engkau menaruh aku. Kan kita hidup dengan panggilan yang macam-macam, saudara. Ya, hiduplah ketika kita hidup dengan panggilan itu. Maka kita bilang, Tuhan, aku mau supaya di dalam dan lewat hidupku kerajaan-Mu dinyatakan. Seperti doanya Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 10. Dinyatakan di bumi seperti di surga kerajaan-Mu. Ya, dan saya yakin dan percaya bahwa agenda kerajaan ini kekal sifatnya, nggak berubah. Dimanapun saudara berada, sesuai dengan panggilan saudara masing-masing. Di tempat di mana saudara berada, saudara bisa menyatakan itu. Ya, di dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20 dinyatakan Yesus mendekati mereka. Saya bacakan ayatnya, dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, karena kuasa yang telah diberikan kepadaku, dan kata Tuhan, aku juga akan menyatakan ini bagimu. Ya, saudara, Kisah 1 ayat 8 mengkonfirmasi ketika Roh Kudus itu datang. Ya, ketika Roh Kudus itu kita buka diri kita dan seluruh keberadaan kita untuk Dia berkarya di dalam kita. Maka saudara, kita akan mengerjakan ini pasti. Karena apa yang ditulis dalam Kisah 1:8 dengan Matius 28 ini sejalan. Ya, karena itu pergilah
setelah kamu dilengkapi dengan kuasa itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Standarnya jadi murid, ya saudara, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan murid ajar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu sebabnya kenapa kita mesti belajar. Kita nggak mungkin bisa mengajar kalau kita belum belajar. Ya, so kalau saudara baru mengenal Tuhan, jadilah pelajar yang baik, jadilah murid yang baik. Setelah itu nanti jadi pemurid, ya saudara. Dan ketahuilah ini yang luar biasa. Dan kita pasti berhasil untuk mengerjakan ini. Kenapa? Karena janjinya ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana dengan Injil Markus? Kalau kisah tadi kan memang Lukas yang tulis. Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di dunia mana Tuhan taruh saudara? Ya, di dunia hiburan, di dunia politik, di dunia bisnis, di dunia sports, olahraga, di dunia pendidikan, di dunia pelayanan, ya saudaraku, di setiap spare yang ada di seluruh aspek kehidupan ini, di mana Tuhan taruh saudara. Dunia ini tidak hanya bicara geografi saudara, tapi juga bicara posisi, ya, di mana Tuhan taruh. Pergilah, mari saudara, kita jadikan hidup kita nih pembawa pesan dan penyataan kerajaannya. Dan tentu saja manifestasi daripada Sang Raja itu dalam kehidupan kita. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bayangkan saudara, lewat kehidupan kita memberikan dampak bagi kekekalan dalam kehidupan orang lain. Wow, gitu. Saya bayangkan itu luar biasa yang Tuhan percayakan pada kita. Siapa kita? Ya, saudara-saudara mungkin orang sederhana, orang biasa. Sekolah saudara, ya mungkin saudara cuma lulusan SMA, nggak jadi masalah saudara. Kalau saudara izinkan rohnya itu bekerja. Pendidikan saudara yang terbatas mungkin pengetahuan ya. Kalau pengetahuan kan bisa belajar saudara. Ya, Tuhan pakai dahsyat. Dan di kekekalan nanti kita akan berjumpa dengan orang yang bilang, yang say thank you sama kita. Terima kasih, saya ada di sini karena Bapak. Saya ada di sini karena Ibu. Saya ada di sini karena saudara. Saya berterima kasih, I'm so grateful. Ya, Markus 16 ayat 15 sampai 18 sama saudara. Ayat 17 tadi 15 16 ayat 17 kemudian berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Setan-setan jadi jamak, setan apapun. Ya, mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, bukan dengan sengaja saudara. Ya, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Matius, Markus, bagaimana dengan Yohanes? Kata Yohanes kepadanya untuk ketiga kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Lihat pesan Tuhan. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, lewat ayat-ayat yang kita baca ini, apa yang kita bisa belajar? Sederhana. Tuhan ingin memakai kita semua untuk menyatakan kerajaannya. Karena itu sekali lagi, hiduplah dengan kingdom agenda. Hiduplah dengan agenda kerajaan. Jangan hidup dengan agenda sendiri, agenda pribadi. Hidup dengan agenda kerajaan. Kaitkan, masukkan agenda saudara. Lebih tepatnya begini. Adjust, ya, sesuaikan agenda kita itu dengan agenda kerajaan. Jadikan agenda kerajaan merupakan bagian daripada bukan merupakan bagian, menjadi titik tolak ukur utama bagi agenda kita. Maka Tuhan dipermuliakan di dalam dan lewat kehidupan kita. Dan saya percaya, the last but not least, kingdom promise. Ya, ada janji-janji yang menyertai. Maka kita disebut umat perjanjian. Umat yang hidup dengan janji Tuhan. Dituntun, dipimpin oleh janjinya.
Kisah 1 ayat 9-11 tadi, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh awan, oleh mereka, awan menutup pandangan mereka, dan ketika mereka melihat ke langit, 2 orang berpakaian putih dekat mereka berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus ini ternyata sudah meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dia akan datang, tapi sementara itu, dia mau agar kita hidup dengan semua janji-janjinya. Ada beberapa janji penyertaan misalkan, Matius 28 ayat 20. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaan. Janji kehidupan kekal. Janji bagaimana satu hari nanti kita tidak akan terpisahkan lagi dengan Tuhan. Ya, Yohanes 14 ayat 1-3. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini bicara tentang second coming. Ya saudara, jika tidak demikian, tentu aku mengatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ada tempat bagi kita bersama dengan dia. Ada tempat bagi kita di hadiratnya, di hatinya, bahkan di seluruh keberadaannya. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat. Tuhan tuh selalu luar biasa. Sediakan dulu, baru dia bawa kita. Sama seperti ketika dia ciptakan Adam dan Hawa. Hari pertama sampai dengan hari kelima. Diberesin dulu semua sama Tuhan. Dunia yang kacau balau, tohu vabohu ini. Baru dia ciptakan. Dia telah menyediakan tempat. Aku akan datang kembali. Tentu saja kita menantikan hari yang bahagia, hari yang luar biasa ini, saudara. Ya, dikatakan akan membawa kamu ke tempatku supaya ini kerinduan hatinya. Ini tujuannya. Tujuan kekal. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji kebersamaan kekal. Janji pemeliharaan. Bagaimana Pak? Kan Yesus belum datang. Saya di atas muka bumi ini kayak apa? Saya di dunia ini kayak apa? Dia berjanji untuk dia pelihara hidup kita. Dia sertai kita. Matius 6 ayat 25-26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Saudara, dalam Injil Matius 6 ini berulang-ulang Tuhan berkata, do not worry. Ya, do not fear, don't be anxious. Jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit. Ya, di perumahan di tempat di mana saya tinggal di kota Surabaya, di perumahan Citraland, saudara, saya bersyukur saya ditaruh Tuhan di situ tiap hari, setiap pagi saya mendengar burung berkicau. Ya, saya nggak perlu pelihara burung. Ada orang yang hobi ya saudara ya. Tapi tiap hari saya mendengar kicauan burung yang merdu dan saya diingatkan. Burung yang nggak menabur, nggak menuai, nggak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi diberi makan sama Bapakku. Aku lebih berharga daripada burung-burung itu. Ya, saudara, dan saya percaya yang tidak kalah signifikan, yang tentu saja kita nantikan hari ini, adalah janji kedatangan yang kembali untuk yang kedua kalinya. Sebagaimana dia naik ke sorga, demikian dia akan datang menjemput mempelainya, saudara dan saya. Tetapi sementara itu, mari saudaraku sama-sama kita bekerja bagi perluasan kerajaan Allah. Kita hidup dengan pesan kerajaan. Dan kita percaya bahwa kuasa kerajaan menyertai kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi, Happy Ascension Day. God bless you. Amin.